Jadi izin pimpinan, kenapa IPN itu mau beralih ke PNS? Banyak lika-liku yang kami dapati, kejanggalan-kejanggalan yang sangat menyakiti hati, terutama saya cerita dulu dari awal kami Pak itu, kami masuk PPPK itu karena tidak ada lagi kesempatan. Ada moratorium selama 10 tahun, kita tidak dibuka CPNS guru. Saya ikut itu 2013, K2 selesai. Tidak ada lagi pengangkatan. Terus ada dibuka lagi di tahun 2020, itulah P3K, itu tapi yang diambil adalah X-K2. Sementara kami waktu itu masih ijazah tarbiyah, PGMI, PGSD tidak bisa masuk. Jadi untuk kami ada lagi tentang linear. Jadi kami kuliah lagi. Kuliah kebetulan saya ambil PKN supaya bisa mengajar ke SMA. Tidak juga linear ke SD, akhirnya ambil lagi PGSD. Kami 2021 tes, tidak ada formasi, tapi lulus passing grade, tapi tidak bisa ya ditempatkan. Lalu ikut lagi tes, kami ikuti lagi, sampai tidak ada lagi, terus kami berjuang untuk mendapatkan semua passing grade itu bisa diangkat. Itu ada 192.000 lebih di 2021 itu. Alhamdulillah sebagian diangkat, tapi masih ada yang belum diangkat, yang disebut P1 atau PG 2021. Nah, latar belakang kami itu karena tidak adanya payung hukum. Kita selalu bertanya-tanya, kita dikontrak memang benar. PPPK itu kan memang perjanjian kontrak 5 tahun. Oke. Tapi seiringnya waktu, banyak kejadian, ada yang tidak diperpanjang. Itu kan menimbulkan kita was-was dalam bekerja, ya kan? Apakah kita diperpanjang atau tidak? Nah, sedangkan tugas kita juga banyak. Kami alhamdulillah di IPN itu saya sudah bilang sama teman-teman, meskipun kita dikontrak, tapi jangan sampai kompetensi kita tidak ada. Akhirnya banyak teman-teman mengikuti lagi S2, ada bahkan S3, itu padahal kita mengajar di mana? Di SD. Ada, sampai S3 loh ngajar di SD. Karena pengennya anak-anak kita itu ke depannya lebih baik lagi. Nah, dalam kesempatan ini kami minta pemerintah bisa melihat, terutama Pak Presiden, tolong kami supaya kita tidak ada lagi di sekolah itu, kamu P3K itu 5 tahun kemudian sudah nak entah diangkat atau tidak lagi, karena sesuai anggaran, itu ya. Nah, di situ ada perbandingan P3K dengan PNS. Kalau status kepegawaian itu PNS-nya tetap, terus jenjang karirnya ada, pensiunnya ada. Nah, kenapa kami itu selalu datang? Saya sudah 2 kali datang di sini. Di Komisi 10 juga sudah sering kali datang untuk minta peralihan. Di Komite Pendidikan DPD RI juga kami datang sudah berapa kali, tapi tidak pernah ada langsung klik. Oke, kami revisi undang-undangnya, kita bisa peralihan. Makanya saya minta tolong di Komisi 2 ini, tolonglah jembatani kami dengan pemerintah supaya kita bisa dialihkan menjadi PNS, dan juga pemerintah tidak pusing lagi PNS tok, tidak ada lagi P3K yang full time, part time, nanti ada lagi seperempat time penuh. Saya membawa sampel Pak, ada namanya Ibu Entin dari Karawang, mengabdi sudah 28 tahun, masuk P3K, pensiun di Juni 2025, tidak mendapatkan apapun dari pemerintah. Nah, untunglah anaknya mungkin punya adab untuk orang tuanya kan, tapi anaknya tanya, Bu, urus pensiun di mana Bu? Nah, mamanya menangis, Ibu Entini. Kenapa? Ibu itu tidak dapat pensiun apa-apa. Nah, downlah anaknya. Untung mamanya dia tidak taruh di panti jompo. Orang tua ini sudah pensiun begini tambah beban, bawalah panti jompo, ya kan? Jadi minta tolonglah kami supaya pemerintah lebih mendukung
Kami tidak bermain-main dengan pendidikan anak-anak. Kami itu di SD, apalagi saya di kelas rendah itu sangat berusaha bagaimana anak-anak kita ke depannya lebih baik lagi, adabnya lebih baik, karakternya lebih baik, pendidikannya lebih baik. Insya Allah di tahun 2045, kalau kita semuanya umur panjang, tidak ada Indonesia bebas korupsi dan anak-anaknya tambah smart, tambah pintar semuanya. Amin. Nah, kalau kita tidak mendapatkan pensiun, kami juga tidak pernah kan ada forum guru. Kami minta naikkan gaji 15 juta, tidak pernah ada. Ya kan? Kita itu dari 350.000, alhamdulillah. Masih berkah. Itu, tapi masih bertahan kita dari honorer itu. Kita dikasih naik lagi zaman Pak Nadiem, 1.200.000, alhamdulillah. Masih tetap kita. Sekarang kami mempunyai tunjangan profesi guru TPG. Jadi itu dibayarkan per triwulan. Nah, per triwulan kita berpikir kan dia kalau gaji kami P3K itu kan 3,2 itu. Jadi berpikir, lemak lah kita dapat 3,2 kali 3 berarti 9,6 juta. Pajak kipas-kipas kita ini. Terakhir terima apa Pak? 9 jutaan. Belum lagi dipotong BPJS 1%. Padahal gaji kita juga sudah dipotong BPJS. Jadi maksud saya, kasihlah kita per bulan. Gaji guru itu 7 juta per bulan, tidak ada dapat pajak. Selesai. Ya kan? Kita bisa menabung, tidak ambil uang di bank. Ini. Jadi minta tolong supaya tidak ada lagi kesenjangan perekonomian di guru. Jangan sampai kami tidak iri hati kepada PNS, tidak. Walaupun bagaimana mereka adalah senior kami juga di pendidikan itu memang lebih legowo. Apa yang pemerintah bilang A, ya A. Tapi kami mohon jangan zolimi kami. Setidaknya jangan sampai terjadi seperti yang lalu itu di Donggala, kami bawa juga ke Komisi 10 itu, katanya karena tidak ada anggaran, makanya tidak diperpanjang lagi. Akhirnya kami ke Komisi 10, alhamdulillah mereka diperpanjang lagi, tapi masih ada was-wasnya. Seperti teman-teman juga yang diangkat paruh waktu itu, ada poin-poin pernyataan dari pemerintah daerah, saya lupa nomor berapa poinnya, tidak menuntut THR dan gaji 13. Oh ya Allah, itulah yang ditunggu-tunggu Pak ya. Itu sistem penggajian kita itu masih, maksud saya Pak, kalau memang tanggal 1 sudah gajian ya tanggal 1 selesai. Tidak molor-molor lagi dan semoga kita ke depannya guru-guru semua se-Indonesia Raya ini lebih baik lagi dalam memajukan pendidikan. Kita sama-sama tolonglah kami supaya bisa dialihkan ke PNS, karena kita tidak minta juga nak gaji pensiun itu nak 5 juta, tidaklah. Paling 1 juta 2 juta jadilah. Yang penting per bulan kita nanti pensiun ada. Ya kan? Jadi jangan sampai anak kita ini nak bawa panti jompo itu lah. Atau kita begitu selesai 60 tahun jadi pengangguran. Ya kan? Nah, mulai dari awal lagi kita nak buka-buka les lagi. Itu sementara dulu itu Pak, nanti dilanjutkan ke teman saya. Beliau lebih paham tentang PPPK.